Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jerak-jerak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas banyaknya nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lui saat ini nikmat alhamdulillah, dan nikmat niki sedikit bisa kita sadari amun te kita semeton-semeton temangkin le Palestina. Ya, mereka di sana subhanallah nesolat doang no khawatir ya. Jangan-jangan letok salat to netrik bum no. Ya, pas salat ule-ule jangan-jangan hancur baleno. Ya, jangan-jangan anaknya yang menjadi korban, istrinya menjadi korban. Selalu merasa tidak tenang. Kenapa? Karena hilangnya nikmat aman. Kita tanya alhamdulillah aman, alhamdulillah baru kita sholat dalam kondisi tenang, makin tengaji dalam kondisi tenang. Insyaallah muntauli keluarga terdait dalam kondisi sehat, tenang, aman, nyaman. Kalau mereka di sana la ilaha illallah, ya beribadah, belajar, bekerja, ini tenang. Belum lagi makanan sulit di sana, bantuan gintemeno sekat ditutup sana sini. Ya, sehingga makanan sulit, minuman sulit, segala hal sulit. Ya, oleh karenanya satu-satunya harapan mereka yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangka ite neketene bertesila dengan tulus tedoa yang semeton-semeton tetono di Palestina. Ya, mudah-mudahan mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kemudian diberi keamanan, kenyamanan sehingga mereka bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Angka mutegita ino baru tersadar beli nikmat si arak lite no. Ya, oleh karenanya silakan tersyukurin ya. La in syakartum la azidannakum. Mun kalian bersyukur firman Allah, aku akan tambah kalian nikmat-nikmatku. Ya, dan nikmat niki luwih gati luwih ditebusi tengitong ya.
Ya, mudah-mudahankah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengah lanjutan membaca tafsir dari surah-surah pendek, tafsir secara singkat, dan makin yang akan kita baca yaitu tafsir dari surah Al-Ma'un. Surah Nabi Al-Ma'un. Ya, di mana Al-Ma'un niki dari segi bahasan itu ya artinya barang perkakas. Barang perkakas lek paon no. Nabi bahasa kita barang perkakas tu marah penci, marah parana senduk, sinokah, ini ma'un narana. Ya, nah itu artinya al-ma'un. Nah, makin terbaca ayatnya secara singkat, kemudian terbaca penafsiran ringkasnya insyaallah. Noh, milu ngaji payu apa rane? Gererekna alhamdulillah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ay anadharta. Ara'aita, apakah kalian melihat? Gita deki perhatian deki, ya arti ara'aita. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian melihat orang-orang yang mendustakan ad-din? Ad-din yaitu yaumul hisab. Ad-din adalah hari kiamat. Ad-din adalah hari kiamat. Ara'aital ladzi, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Ad-din artinya hari kiamat di sana. Seperti firman Allah, Maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari ad-din. Nabi kenana ad-din ngone? Hari kiamat. Allah raja mesa-mesa na jari raja le jelo kiamat. Ad-din artinya hari kiamat, pembalasan. Nah, di sini Allah berfirman, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan ad-din, yaitu yang mendustakan hari kiamat. Nabi kenana mendustakan hari kiamat, yaitu ndek nesedu arakna jelo kiamat. Ya ndek nesedu. Namun dengan beriman sedu ke ya jelo kiamat no arak. Sedu rukun iman ini, di antara rukun iman beriman adanya hari kiamat. Nah, di antara kekufuran dengan Arab lain musyrikin Arab, yaitu mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Dia sedu jelo kiamat. Ya, makanya di sini mereka yang dimaksud di sini, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Orang-orang yang mendorong anak-anak yatim. Dikatakan di sini fadzalika, itulah. Maksudnya di sini lidalalati 'ala tahqir. Tujuan kata itulah maksudnya menghinakan perbuatannya itu. Noh, kita noh, ngana nunjuk bapa si hina. No, maksudnya no ino bapa yang hina. Itu perbuatan hina itu ya, yaitu orang yang mendorong, menghardik, menolak anak-anak yatim. Yad'u ay ad-daf'u bi'unfin, mendorong dengan keras. Arti yad'u adalah mereka-mereka yang mendorong dengan keras anak yatim. Ngumbekeun dorong dengan keras anak yatim no ngengendeng, anak yatim no milih terbantu, tiba-tiba itoan ngeuneuh. Dia milih nulung kana yatim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ita ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim akan seperti ini nanti di surga.
ngumbi kena seperti ini, tapi lengket ya posisinya laun li surga kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu dengan sindek beriman tiba jelo kiamat, justru ndek nemele bantu kanak yatim. Kanak yatim datang mele terbantu sulun-sulun sombokang kanak yatim. Ituan ngan ciri-ciri pertama. Ya du'ul yatim, ndek nemele membantu kanak yatim. Padahal kanak yatim niki ya sebagian dengan nganggapnya masalah sosial ngan. Padahal subhanallah nikmat beli mun arak kanak yatim beli sedinten. Melihara kanak yatim, menyantuni mereka. Ya li antaranya beru kesempatan bisa nempel posisi kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan idza aratta an yalina qalbuka famsah ra'sal yatim. Mun demili nelembut atende maka usaplah kepala anak yatim. Nabi kenana usap, pelihara dia, kasihanilah dia. Begitu kita kasihani dia, pelihara dia, berikan dia, tono muncul kelembutan hati. Hati yang lembut butuh hangta tuh di, butuh ya tipe hati yang lembut, butuh gati. Ate mun lembut, ya mudah natama kebaikan no, pada mara busa no, busa kira gabus, becat natama ayi no. Lagu monate no keras marak batu, keras marak batu. Ini tama ayeuna nda ini mental ayeuna. Sehingga datang kebaikan kepadanya tidak bisa dia terima kebaikan tersebut. Kenapa? Karena hatinya keras. Bukan kebaikannya yang keras, bukan kebaikannya yang masalah. Lagu masalah no arak le atena. Sehingga kita butuh memiliki hati yang lembut, sehingga kebaikan itu cepat dia masuk. Nah, salah satu sarana agar hati ini lembut yaitu dengan memelihara anak yatim. Jadi boleh manfaatnya anak yatim niki. Ya, bukan dia justru menjadi masalah sosial, tapi kesempatan kita mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Kerang tengenang anak yatim, napiaran anak yatim. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-yutmu huwal infirad. Yatim dari segi bahasa artinya sendiri. Yatim dari segi bahasa artinya ya mesak-mesak. Ini dari segi bahasa. Wal yatimu huwa as-saghirul faqidul lil ab. Yatim adalah anak kecil yang kehilangan bapaknya. Siaran yatim kanak kode si meninggal emana yaran yatim. Wal minal hayawan ngana. Adapun mun ta'aranin yatim si meninggal inana ino bagi mun le hewan, maaf mun le hewan paranina ya yatim, amun hewan niki mate inana manok misal. Arak manok yatim ternyata ini. Simbena manok si yatim si mate inana. Ya, mun manusia si yatim simbe si mate amana. Jadi mun manusia yatim si mate amana. Amun hewan yatim si mate inana. Kenapa demikian? Karena mun manok misal mate inana kan darat metayang ya wah. Darat metayang ya. Ini kira para memanok metayang anaknya. Darat ceritanya pasti inana metayang. Nah di manusia ngono masih begitu meninggal mana berdarat metayang ya wah. Darat metayang ini asal. Ya, sehingga makanya kanak si meninggal mana ia sitaranin yatim. Mun meninggal inana dia mantaranin yatim karena masih mana si metayangnya. Dan ini menunjukkan meme tugasna memete. Nina tugasna ngengenti lebalik. Gitu nih kerang kebalik. Ya, kerang kebalik gitu dan ke. Baik kita kembali ke sini.
Jadi siaran yatim kanak si mate amana. Fal yatimu huwa man mata anhu abuhu wa huwa shaghir lam yablughil hulum. Maka yang namanya yatim adalah anak kecil yang mati bapaknya sebelum dia balik. Sebelum dia nabi balik. Mun wah balik berjarak ijar yatim. Amun jarak balik masih doang yatim, bukan yatim doang itu berarti nih. Berhak usap otak tuh berarti. Ya, jadi yang namanya yatim anak kecil yang belum balik. Nah, itu kita kasihani, itu kita pelihara, itu yang mendatangkan Nabi namanya kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da ihtilam wa la yutma ala jariyatin idza hiya hadat. Tidak ada yang namanya yatim kalau dia sudah bermimpi. Dinara istilah yatim amun wah mimpi. Mimpi Nabi kenana niki balik mimpi basah. Ya, wala yutma ala jariyatin, dan tidak ada namanya yatim bagi anak perempuan idza hiya hadat, kalau dia sudah haid. Jadi dengan nina mun haid jarak wahyaran yatim. Nah, ini dia yatim-yatim yang kita diperintahkan berbuat baik kepadanya. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ndik negin berbuat baik kepada yatim. Kenapa? Karena dia nggak beriman kepada hari akhir. Ya, kita makin berbuat baik kepada anak yatim. Kenapa? Karena kita beriman kepada hari akhir. Sebagaimana orang yang berbuat baik kepada tamunya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sesi beriman tiba Allah dan jelo akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesi beriman tiba Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kenapa kita muliakan tetangga? Kenapa kita muliakan tamu? Karena kita beriman kepada hari akhir. Mulia yang tamu kan perlu pengorbanan. Ndek nangano oke niki. Perlu pengorbanan, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran. Ya. Memuliakan tetangga juga demikian. Nah, itu kan temeli berkorban untuk mereka karena beriman kepada hari akhir. Kita berharap nanti mendapatkan kebaikan pada hari akhir, ya tujuan. Nah, dengan sindi dan harapan jelo akhir, benih ingin berbuat baik, kadung ngombe, nganu. Ya, makanya di sini ciri-ciri mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka itu mendorong, menolak untuk membantu anak-anak yatim. Jelas ini niki ayat kedua. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dia nganjurang dengan dalam arti balakna dengan dindik sadik dengan miskin ngene kan meyangan apa balak ini dindik sadik dengan miskin ngene. Ini orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia beriman tiba jelo kiamat, dia mungkin besade dia mungkin. Makanya lihat hadis yang lain Nabi kita bersabda was-shadaqatu burhan ngene. Was-sabru dhiya. Ya, as-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di sini sedekah itu bukti. Sedekah adalah Nabi bukti. Bukti Nabi buktina beriman. Kan dengan si beriman pasti gina besade tiba dengan miskin. Saya dengan miskin niki. Saya dengan miskin itu selaku ante nih miskin, bahkan selaku ante mau raskin deh, dia dengan apa kadus, selaku ante mau raskin, ya berarti selaku ante miskin ini, pas dia mau sili itu,
Begitu dibilang, "Ida miskin, ndek ku miskin aku." Lagu ndek sadia raskin sili ya, subhanallah. Ya, jadi saya dengan miskin dengan si hartana ndek cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Hartana ndek cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, masih kurang pendapatannya dibandingkan kebutuhannya. Maka itu miskin. Ya, siaran miskin dengan si kebutuhannya. Kebutuhan niki bukan keinginan. Beda kebutuhan ke keinginan. Beda kepada kebutuhan ke keinginan. Beda gati nih, beda. Ya, jadi dengan si kebutuhannya, makannya, minumnya, kemudian pakaian, biaya belajar dan lain sebagainya, kebutuhannya lebih banyak daripada pendapatannya, maka itu adalah orang miskin. Nah, orang yang beriman kepada hari akhir ini dia menganjurkan untuk memberi kepada orang-orang miskin. Amun dengan sindek beriman tiba jolo akhir je balakna dengan lain untuk besade tiba dengan miskin. Makanya di sini dikatakan di sini la yahuddu nafsahu wala ghairahu ala it'amil miskin. Dia tidak menganjurkan dirinya dan tidak pula menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Fanafyul haddi ala it'amihi nafyun li it'amihi min babi aula. Di sini dikatakan engkuna simbalak dengan nyadik makan tipak pakir miskin dengan balakna, maka ia sendiri lebih dahulu untuk tidak memberi. Kering sekali. Engkuna simbalak dengan besade menunjukkan ia sendiri wah lengan awal ndek namile besade. Ia balakna dengan besade menunjukkan ia sendiri ndek nawah mile besade. Karena tidak mungkin kin balak dengan besade sedangkan ia besade, tidak mungkin. Pasti ia balak dengan besade setelah ia sendiri ndek namile besade. Dalam arti suruhnya dengan pelit setelah dia sendiri pelit. Karena memang ciri khas orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir yaitu ia pelit, bukhul. Ya, dia bakhil. Dia niki pelit. Dan pelit niki akhlak mulia atau akhlak buruk niki? Akhlak buruk. Dan rumus akhlak buruk pasti gina meta kence. Rumus akhlak buruk pasti gina meta kence. Karena mun mesak-mesak na buruk ketempo gati ya. Ketempo gati ya sehingga akhirnya ketempo lalu meta ya kence. Yang keamponara arana pengajak kepada jalan-jalan yang buruk, kumbena akhirnya kence na buruk. Sehingga dia mele mesak-mesak. Kan dia mele mesa-mesa akhirnya tempuh lalu mau mesa-mesa ketempuh atau ndek ya ketempuh gati ya bahaya nangka ini ya keburukan niki pasti gina meta kence di antaranya tene pelit, sifat pelit akan menjadikan dirinya mencari lagi, menyebabkan lagi orang lain itu pelit. Sehingga dia sudah pelit, dia milih bantu ke anak yatim, dia milih bantu dengan miskin, suruhnya dengan lain malik. Dia sadik ke dumung bepe nya adik ya, ngana. Entak sedekahin ke anak yatim ke dumung bepe, ngana. Tejakna dengan lain pelit, tujuannya apa? Untuk menyembunyikan dirinya. Sehingga bareh luwe ganjana, munah luwe ganjana kan nyebuk jadi ini ya. Setuju ke ide ini? Setuju ide? Alhamdulillah nganoi sangka dia setuju ruana. Terdengar pendapat dia terus alhamdulillah. Nggih, jadi dikatakan di sini ya, mereka melarang orang lain memberi makan dan tentunya dia juga melarang dirinya. Kenapa diartikan juga melarang dirinya? Karena nggak mungkin dia akan melarang orang lain bersedekah sebelum dia sendiri tidak mau bersedekah.
Ya niki di antara sifatnya yaitu sifat yang ketiga tadi, mereka menganjurkan orang lain untuk tidak memberi makan kepada fakir miskin. Di sini ada hadis yang luar biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang orang miskin, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas tarudduhul luqmatu wal luqmatan. Bukan yang namanya miskin adalah orang yang keliling ke rumah-rumah manusia sampai dia diberi sesuap atau 2 suap nasi. Walakinal miskin, tapi orang miskin itu adalah alladzi la yajidu ghina yughni, yaitu orang yang tidak memiliki kebutuhan yang menutupi kebutuhannya, wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaih, tapi tidak ada orang yang mengetahuinya sehingga orang bisa bersedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan dia tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Bukan orang miskin dengan sekeliling-keliling ngendeng no. Lagu dengan miskin adalah dengan sindik bedue kebutuhan ale balik, lagu di nuah lalu ngendeng. Ia maksudnya terpejuluk tene tersadik dengan si marak niki. Dengan si terpejuluk tersadik adalah dengan si tawate yaitu kurang kebutuhan no luwe, sedangkan penghasilannya kurang, tawate marak ino jonjo ya sendik pandang ngendeng tersadik ya. Ia terpejuluk sadik. Tentunya niki maksudnya yang minta untuk dirinya, meminta untuk dirinya. Makanya ngendeng untuk diri niki dia dah bagus. Ya, lagu mun ngendeng untuk si lain. Mungkin kena ngendeng untuk lain. Ngendeng dengan miskin, ne sadik ya ngendeng. Atau ngendeng untuk pembangunan masjid mara ini bagus ini masyaallah. Nyuruh dengan untuk bersedekah. Ya, hal-hal seperti ini bagus. Lagu si maksudnya tenek ngendengan diri untuk dia sendiri yang makannya. Niki ini bagus. Ya, dan yang namanya orang miskin, orang yang kekurangan, lagu ini wah ngendeng. Sehingga mutameli besadik, ia julu tepite no. Si tawate yang miskin dan yang di wah ngendeng, ia tepite julu. Ya, niki berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya niki muttafaqun alaihi. Nah, jadi yang ketiga ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah tidak menganjurkan orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin. Ayat si keempat dikatakan neraka wail bagi orang yang sholat. Neraka bagi dengan si sholat. Kan buruk sholat itu ini, neraka bikin muti nih. Tentu bukan. Yang maksudnya di sini adalah sholatnya orang munafik. Maksudnya di sini adalah sholatnya orang munafik. Dengan munafik si sholat tino, dah karena sholat neraka wail mau dah. Ya, dia diancam dengan neraka wail. Wahumul munafiqun. Ya, fahum kadzalika yukadzibuna biddin. Mereka adalah orang-orang munafik dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Dia beriman lagu sholat ya. Dia beriman lagu sholat. Karena sholat padahal dia beriman kumbena nifak. Nabi aran nifak, simbena aran nifak niki. Nifak yaitu dia menampakkan Islam tapi dia menyembunyikan kekufuran. Dia aran munafik. Tempuangnya diri muslim, sholat dia, milu dia sang lalu berhaji, lagu hatinya dia beriman, dia sadu tipe Allah, dia sadu tipe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu karena sholat, karena menyembunyikan kekufurannya. Yaran nifak, yaran munafik. Nah di sini orang-orang yang sholat ini mendapatkan neraka wail, yaitu orang-orang yang sholat dalam kondisi nifak. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tilka salatul munafiq. Itu adalah salat orang-orang yang munafik. Tilka salatul munafik. Itu adalah salat orang-orang yang munafik. Yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Mereka adalah orang-orang yang menunggu matahari. Begitu matahari sudah berada di dua tanduk syaitan, baru kemudian dia bangun untuk sholat. Fanaqara arba'an. Dia sholat dengan cepat 4 rakaat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah di dalam sholat itu melainkan hanya sedikit. Niki ciri sholat orang munafik. Ciri sholat orang munafik nunggu buik waktu. Begitu gina buik waktu tono sholat. Allahu Akbar. Dan sholatnya pun marak manok si nongket no. Ngomel kena nyokcok karena marak manok si nyokcok no. Ngakan meni ini no. Udah kena sholat. Ya, sehingga dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya melainkan sedikit. Ya, ciri sholat dengan munafik. La ilaha illallah. Beselapuan tekena ini. Apalagi makin zaman HP ini nih, becat nebui waktu lo. Wah azan asar masih doang asik main HP seret. Sampai jam 6 kurang seperempat. Astaga gini buin asar wah ngene baru Allahu Akbar payu nongket-nongket sholat. Sholat seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Atau sang itu sila bangkat no, yang siri suri siri mai tidak boleh bangkat, elen, ngono, ya, kering sekali meh, besang dulu, ngenteng ngono, bue ederan no, bue asar no, tono langsung becat itu ngono, oh nyaunya, ndak jangkan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka sholatul munafik, itu adalah ciri sholatnya orang munafik. Nah dalam ayat ini neraka wail bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang munafik yang sholat. Neraka wail baginya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di antara ciri sholatnya orang munafik yaitu dia sholat dalam kondisi sahun, dalam kondisi lalai. Tapi bahasa anta lalai. Apa lalai bahasa Toyo ini nih? Lalai mandi, lalai ke lalai. Dia lalu je, dia lalu, lalai. Iya, anu lalu. Apa karena pikirannya lalu, ngono sehingga lalai. Sholat di masjid Allahu Akbar, lalu bangkatnya ingatnya. Ya, beli ke ina bangkatnya wah, ngana-ngana. Bangkatnya ingatnya atau Allahu Akbar tukune ingatnya. Berarti ini dia lalai di dalam sholatnya. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang dalam sholatnya dia lalai. Ini asal kata lalai. Lalai artinya ya pikirannya lalu. Ya dari segi bahasa lalai ini. Makanya itu yang dipahami oleh sahabat. Karena sahun artinya lalai. Sehingga nengka sahabat mengingat itu. Lah berarti ini kan selapuan telali untuk sholat ini. Ya makanya salah seorang sahabat begitu mendengar ayat ini, ya dia berkata, dia bertanya terus dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, qal qultu li abi. Mus'ab bin Sa'ad ini bertanya kepada bapaknya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya abatah ara'aita qawlahu alladzina hum an salatihim sahun. Wahai bapakku, ngumbi pendapat dia tentang firman Allah, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya lalai. Ayat ini ayuna la yashu. Saya antara itu ini sendiri lalai dalam sholatnya kan selapuan itu ini lalai itu dalam sholat. Ayuna la yashu. Saya antara itu sendiri lalai. Ayyuna la yuhaddits nafsahu. Siapa di antara kita ini yang enggak berbicara dengan dirinya dalam salat? Pasti mau doang kita ngeraos kan diri itu dalam salat.
Ya, ia kekenana lalai ini. Qal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat mulia, mengatakan laisa dzalik. Nino maksudna ayat ini. Innama huwa idha'atul waqti. Ayat ini maksudnya adalah lalai, yaitu maksudnya melalaikan waktunya. Dalam arti ndekna salat li awal waktu, lagu salat ya li akhir waktu marangone. Antina buai asar ampun muli takbir. Yulhu hatta yadhi'al waktu. Dia lalai sampai habis waktu. Ya kenana lalai teneh. Ya, jadi lalai bukan seperti yang kita anggap tadi, lalai lalu pikiran deh. Tapi lalai maksudnya di sini yaitu dia tidak memperhatikan waktu. Dan orang yang memperhatikan waktu sholat, itulah dia orang-orang yang beriman. Dengan si merhati yang waktu sholat, itulah dia orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala sholatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka beriman dengan hari akhir, dan mereka terhadap sholat mereka selalu mereka jaga. Jaga Nabi nengone, jaga waktu pelaksanaannya. Ya, jadi orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang tidak menjaga waktunya, sehingga di akhir waktu pun sholat. Ya, sehingga berarti orang yang sempurna sholatnya adalah orang yang dia menjaga sholatnya dengan cara melaksanakannya di awal waktu. Jelas niki? Jadi orang munafik dia sholat maka wail baginya, di mana mereka kalau sholat itu selalu lalai. Membekenana lalai yaitu sholatnya di akhir waktu. Kemudian alladzina hum yura'un, dan mereka-mereka yang sholat tujuannya untuk memperlihatkan manusia. Sholat lagu tujuannya apa? Akhirnya kita isi manusia. Niki adalah sholatnya orang-orang munafik. Mereka memang syarat munafik niki, ia beribadah tujuannya untuk nyebut kekafirannya, untuk nyebut kekufurannya, sehingga dia sholat tujuannya agar diketahui, tujuannya agar supaya dilihat oleh manusia. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jikalau mereka menegakkan salat, mereka salat dalam kondisi malas. Yuraunan nas, dan mereka memperlihatkan manusia salatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam salatnya melainkan sedikit. Berarti ayat ini telu ciri salatnya orang munafik. Pertama, tidaklah salat melainkan dalam kondisi malas ya salat, ibuk gati ya salat. Si kedua, mun salat tujuannya untuk memperlihatkan manusia. Kemudian si ketelu, ya, di dalam salatnya ndek mengingat Allah melainkan hanya sedikit. Bakal luwe di antara mereka ndek ingat sama sekali. Ya, mudah-mudahan terjauh ya dengan sifat-sifat seperti niki. Nah, ini ayat yang ke-6, ciri salat munafik yaitu mereka memperlihatkan manusia. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dan ciri orang munafik yaitu yamna' ndek nemele mesinggaang al-ma'un. Ndek nemele mesinggaang perkakasna. Nabi ngentengane perkakasna marak penci, senduk, sidut, piring. Ndek nemele mesinggaang ya. Mana ibu-ibu, onya-onya ibu-ibu. Ya, mesinggaang ini ternyata arak pahalane ini. Dengan si beriman demennya mesinggaang perkakasna.
Mesti gaang pencina, mesti gaang mongkakna, mesti gaang malik sidut, senduk dan lain sebagainya. Orang munafik yamnaun dik nemili mesti gaang pencina, piringna, sidut. Padahal sekedar mesti gaang aning tetangga, mesti gaang. Nek mau mesti gaang sidut teh, buih ke sidut no. Mbende lagi buih kena tulak malik utuh barang no lagu mau itu pahala, mau itu pahala. Nah, orang beriman ringan badannya meminjamkan barang-barangnya. Ya, apalagi hal-hal ringan marah sidut, panci. Mesti gaang colok misal ngambil kena colok. Lagu mbeng kok tesinggaang ini semalik. Mencolok kadu menyalakan kompor je bagus. Kadu nyalakan rokok mbeng kuna. Hendak tersadi munino je. Ya. Nah, ini maksud yang makanya dinamakan surah Al-Maun karena ada penyebutan Al-Maun. Nabi aran Al-Maun itu perkakas-perkakas dapur tadi itu. Ya, nah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang-orang munafik mesti gaang perkakas dia milih karena tidak beriman kepada hari akhir. Mau dengan beriman juga jamaah ya mesti gaang ya. Makanya kemudian ayat ini dinamakan surah Al-Maun karena penyebutan dari kalimat Al-Maun. Nah niki dia sedikit tentang tafsir niki ya, berarti surah atau surah Al-Maun niki di dalamnya di sini mengingatkan kita tentang sifat-sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan surah niki memperingati kita agar jangan kita menyerupai sifat-sifat mereka. Ya, oleh karenanya mari kita berbuat baik kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian silahkan kita memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang keempat, ya, jangan lalai di dalam sholat. Yang kelima, hindari sifat riya. Yang keenam adalah hindari dari tidak meminjamkan barang-barang perkakas. Ya, barang-barang perkakas yang ringan-ringan besila bau teu pesinggaang. Da berat endah besila, motor misal sila teu pesinggaang. Ya, bagi tetangga tu apa ngono kan. Ngombe kuna bu kitu pesinggaang motor. Insyaallah bau, alhamdulillah. Motor doang bau teu pesinggaang mun teu beriman, apalagi sekedar sidut, apalagi sekedar piring. Ya, bagi orang-orang yang beriman tentu itu sangat ringan baginya. Nah, niki dia para jamaah ya yang bisa kita ambil faedah dari surah Al-Maun. Mudah-mudahan tiang yang membaca ya bisa bermanfaat buat tiang dan sida yang mendengarkan juga bisa bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan jelas munarak sindiman jelas sang bau bareh setelah azan ya. Setelah azan bisa ditanyakan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati nabiyina Muhammad sila arak nggih sila Pak Guru nggih Di awal hadis tadi saya sebutkan itu ada kalimat as-sadaqatu burhan, nggih kemudian as-salatu nur, dan ada masalah sambungan tadi as-sabr. Yang saya pertanyakan, kata salat itu ada kata nur, kemudian as-sabr juga, padahal dari segi makna namanya salat. nggih masyaallah. Dalam hadis dikatakan as-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya. Salat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti dan sabar adalah cahaya. Ya, lagu cahaya tene basanti itu cahaya ada dua nama memang. Cuman cahaya untuk salat itu namanya nur. Dan cahaya bagi sabar itu namanya dhiya. Ya. Sama seperti bulan. Bulan itu bercahaya, matahari anda bercahaya. Lagu cahaya bulan arana nur. Cahaya matahari arana dhiya. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dhiya bercahaya dan bulan nura bercahaya. Nah, beda namun cahaya bulan kan redup, senep, demen itu tokol bawa cahaya bulan, terang bulan dengan tengah. Lalu mencahaya matahari ngambil yang guna. Ai, babak benang. Benang. Nah, sabar diibaratkan seperti cahaya matahari. Benar bepenuh lagu benang. Kan sabar nganu deh. Mun teu sabar pedas isi teu begita lagu babak panas saduhna. Ya, misalkan ngono terjadi apa ngono misalnya misalkan besual itu kayak nyonyah no misal. Ya besual itu ngono kan ya mun di teu sabar petang situ begita. Ini ngono oke, mun di teu sabar petang situ begita langsung kelep ume tendang apa kumbena
petang setebegita soalnya. Begitu kita sabar, terang, benar setebegita anu tahan teu terang selapuna. Lagu tene pilih seduknu lah. Bele teu begigit doang kan. Nah, arak resep, panas. Itulah dia cahayanya sabar. Da kana panas lagu benar setebegita sehingga anu kita mau melangkah mah bahaya nih ngantek kan tahu ya bahaya karena benar setebegita, pedas setebegita. Itu makanya bagi orang yang sabar, baginya cahaya yang tadi tapi ada panasnya. Bagi orang yang sabar, dia akan dapat cahaya. Mun sabar. Ara masalah kencenyonyah no, sabar kah? Akhirnya pedas tidak begita terus. Ya, serang nih si musuh atau apa no, sabar kah? Pedas tidak begita. Nah, muntangane nang bahaya no, ketempuh bahaya no wah ngenteng no. Muntangannya nak no risiko ketempuh risiko no kah sabar tahan diri lagu saat tahan diri tentu seduh no lah benang hidapna itulah sabar ngasih kita sinar cahaya lagu panas. Kalau sholat ada cahaya begitu kita sholat Allahu Akbar maka bisa kita melihat karena ada cahaya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kenapa dia bisa terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar? Karena ada cahaya ketempuh bagi dia. Oh, ini bahaya. Ginggungannya laut. Urung yang melakukannya terus kemungkaran itu. Lagu nyet mai idap nengenu dinarak bapa benang. Ya, di narak bapa benang bagi orang yang sholat dia dapat cahaya dan tidak ada panas. Justru maidap nah biasa sholat. Ya, dan dia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Amun sabar mau cahaya lagu beserta apa? Panas. Sabar. Ya, makanya masya Allah sabar niki beli pahalana. Bahkan dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi penyabar itu pahala yang tanpa batas. Dia nara batas na pahalana dengan si sabar. Mun tuah mau gelar penyabar maka pahalanda dia nara batas. Nah wah semele-mele na pahala. Bagi si demun doa mau gelar penyabar. Lagu marangone ulah teu motong dulu. Motong mana peragam mana? Api soalnya kita ragam ini. Ya, sehingga butuh kita siap panas. Jadi itu bedanya antara dhiya dengan nur. Dua-duanya artinya cahaya, tapi dhiya dia memiliki panas. Nur cahaya tanpa panas. Mudahan jelas Pak Guru. Wallahu taala a'lam. Yang kedua nama kejena. Geuslah Pak Guru. Yang kedua masalah perkakas. Perkakasnya. Di masyarakat mungkin yang menyebabkan tidak berlakunya peminjaman atau perkakas ke masyarakat. Jadi mungkin sering tidak kembali perkakas yang La ilaha illallah. Nggih. Jadi di antara sebab ilangnya saling singgain no gara-gara barang situ singgain jarang netulak atau minimal tulak dalam kondisi kurang ya pesinggaan 100 piring tulak itu 75 selai belak ya. Maka tentunya yang meminjam harus menjamin. Ya, arah hilang bener ganti si hilang sebit dia bener ganti si sebit itu. Ya, itu kok resiko bagi yang meminjam. Ya, nah munah terjamin ini barang yang kita pinjam maka akan terus terjadi pinjam meminjam. Angka nengkeun dinarak dengan milih mesingga ini begara-gara ita ini dia tahu nyingga akhirnya turun azab
Bi azabno benar dengan milih musingga ini temalik wah. Azab ini. Pada marah mungkin dia narak engkau terberotang nengke ini. Kan dalam kota berotang lasingan itu tele berotang ini. Akhirnya azabnya itu si Allah Subhanahu wa taala ndarang kota berotang. Melainkan dengan riba baru narak kah. Kan repot jadi ini. Ya, makanya menunda bayar hutang niki kezaliman. Nabi bersabda matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda bayar hutang ini kezaliman. Angka dengan si nemile nyorotang na pada marah yang zolimin dengan si epeng-kepeng bilang jelu. In zolimin ini bilang jelu ini tunda na bayar hutang setahun berarti in zolimin selama setahun. Dan ini kezaliman menyebabkan azab. Angka liantar azabna nengke ndarang kota berotang malik wah. Ndarang kota berotang kecuali ngadu riba. Riba kan dosa malik azab malik ya. Ya, nah termasuk ini nengke ndarang kota nyingga apa karena azab wah ini. Marangone mesingga si nyingga itu le dengan dia tetulakang barang dengan kan dosa ini. Akhirnya azabnya itu si Allah Subhanahu wa taala. Ngombe ruan azabna ndarang kota nyingga malik wah. Darah dengan bilih mesingga ini. Ya, jadi intinya bahwasanya barang yang kita pinjam ini harus dijamin. Hilang ya genti, sede ya genti si sede. Ya, sehingga proses pinjam meminjam niki ya tetap berjalan. Dan paling bagusnya yang meminjamkan niki begitu hilang begah nama apang dengan na ikhlasan ya mara bahasan ya na ikhlasan dan sebagainya. Apalagi monsi nyingga ini benar-benar orang tidak punya misal ya bekah na ikhlasan ya. Lagu itu si nyingga harus tahu bertanggung jawab. Jadi itu sengaja nyedang barang dengan ya supaya kita tidak kena dosa dan tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Silakan. Masalah sholat itu. Masalah sholat nggih. Luwe jamaah nu muni ngombe jaran teu foto sembahyang. Luwe jamaah nu muni ngombe jaran teu foto khusyuk. Masyaallah. 4 kali kajian ini pernah selesai Pilu soal ini. Masyaallah. Jadi sebab-sebab dengan khusyuk luwe. Ya, ada sebelum sholat apa yang harus kita lakukan di dalam sholat. Ya, setelah sholat juga. Ya, sehingga terus khusyuk niki berkelanjutan. Dan di antara memang yang besar pengaruhnya terhadap kekhusyuan adalah kemaksiatan. Ya, siri sekedi maksiat no siri khusyuk itu sholat. Angka mun itu khusyuk sholat sangara maksiat terus ada masih. Ya, yang kan kamu itu khusyuk mono tenang ngantos salat arah maksiat wah ini pite maksiat itu tobatang ya. Ya, selama arah maksiat nya tegini ini khusyuk dengan ini. Karena kekhusyuan salat niki sorga sebenarnya bagi orang yang salat. Gina dait kebahagiaan salat itu di saat dia bisa khusyuk dalam salat. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna Nabi salat." Wahai Bilal, ayo bahagiakan kita. Dengan apa? Dengan salat. Berarti beliau sangat berbahagia di saat beliau salat sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bahagia, karena ini mengidap dalam sholat, karena khusyuk dia dalam sholat. Dia kena bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mengidap. Yang kapan ampunaran ini surga ini. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Inna fid dunya la jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Le dunia ini arak sobok surga. Saya ndek mantama le surga dunia ini, ne negintama le surga akhirat ini. Ditanya oleh teman-temannya, oleh muridnya, surga apa itu wahai imam? Beliau mengatakan jannatul iman. Surga yang di dunia ini adalah surga iman.
Seseorang munah tetu-tetu beriman tipa Allah, gina sabol sedukna ini isi kebahagiaan. Munah betul-betul beriman tipa Allah, sehingga solatna gin miaya bahagia, puasana gin miaya bahagia. Angka selama arah maksiat di tegin ini khusyuk solat. Dicabutnya rasa khusyuk solat ini sebagai azab gara-gara kita bermaksiat. Ya, angka kamu masih rasa di man khusyuk salat kita sangarak maksiat keruan audit hidupno kah istilahna keuna cek kehidupan be maksiat ini. Ya, ini si pertama. Kemudian juga cara berjalan misal di saat salat adalah kita tenang dengan balik tenang sugul. Yang pernah balik itu berari dekat dengan wah Nabi arana takbir dia berari dengan balik leka tenang. Makanya diceritakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau kalau datang keluar dari rumahnya ke masjid, beliau tidak bisa diajak berbicara. Nara dengan ajak ngaraos nu teduh aya sampai leka sampai masjid. Selesai sholat subuh dengan masjid baru Nabi itu dengan si nejaknya ngaraos ngone. Ada apa? Ngene. Kapan beliau lakukan itu? Setelah keluar dari masjid. Amun pas nakar dengan masjid teduh wah tenang berusaha tenangang diri neng. Sehingga dengan balik wah siap-siap atino untuk khusyuk di dalam sholat. Dengan balik wah mulai atino siap. Ya, lagu nangka pas taleka badi kita kaca dengan cerita yang ini itu macam-macam cerita yang itu. Ya, macam-macam cerita apalagi masalah keluarga ente. Kita aku sedina dengone ngene-ngene pas lilangan salat begitu takbir Allahu Akbar beuyeun dong itu pikiran itu. Oh kata sing ngone anu urang itu khusyuk. Ya. Makanya no antara rahasianya beliau dikatakan dia nemeli ngaraos. Ngumbi-ngumbi saya najak dengan sehingga akhirnya tetangganya tahu mana gin sugul salat darak wah najakin ngaraos. Aduh, darak. Sampai keluar dari masjid baru kemudian berbicara. Ya, jadi luwe yang orang kata ngone 4 kali tekajian ruan ini. Masalah khusyuk salatnya ki ya panjang pembahasannya ya itu dalam jadi ada sebelum salat, di saat salat dan juga setelah salat hal-hal yang bisa mempengaruhi kekhusyuan salat. Lagu ini secara umum kan. Niki dulu yang dua secara umum. Wallahu taala a'lam. Nggih, sila terakhir dua sila. Makna Masya Allah. Nggih. Jadi banyak penafsirannya yadu'ul yatim. Ya, di antaranya tadi menolak membantunya. Ya, di antaranya adalah menzolimi anak yatim. Ya, yadu'ul yatim di antaranya menzolimi anak yatim. Ya, ngene sih terbaca no tafsiran ringkas-ringkas kah? Mun selapuan aja beusui itu. Ya di antaranya tadi memang penafsirannya adalah menzolimi anak yatim. Memakan harta anak yatim berarti menzolimi anak yatim. Ya, jadi orang-orang Nabi arana, orang-orang kafir mereka menzolimi anak yatim. Kenapa mereka berani menzolimi anak yatim? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Dan beriman. Ya, sehingga mereka semena-mena kepada orang-orang lemah. Anak yatim ini dengan lemah. Maka agama ini subhanallah. Tujuan agama kita ini akhlak. Kemudian akhlak ini sangat ditekankan untuk kita lakukan kepada orang-orang lemah. Angka dalam dengan tawa'te ina kenca ama. Simbe lebih lemah kira-kira ini? Simbe lebih lemah, ina atau ama lebih lemah? Ina lebih lemah. Sehingga kita disuruh berakhlak lebih banyak kepada ibu. Ummuk, summa abuk. Ibumu, kemudian bapakmu. Di dalam saudara, berdua saudari, berdua saudara. Saudari Nina, saudari Mama. Biar yang berakhlak mulia lebih utama saudari Nina. Ya, beliau mengatakan man ala ukhtaini aw thalatha. Saya melihara 2 saudari atau 3 sampai nak berpisahkan dua saudari ini
maka aku laun kencaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kahataini fil jannah. Gin mara ini laun di surga. Menunjukkan besarnya pahala memelihara atau mengayomi saudari karena dia lemah. Di antara yang lemah adalah anak yatim. Karena di nara emana ya ndak gara-gara darah emana semele-mele teh nempel ya semele-mele teh ngelancak. Ya jangan. Justru kita disuruh berakhlak baik kepada dia. Kenapa? Karena dia lemah. Nah, dengan sini beriman tipe hari akhir karena ini lemah anak yatim ini semele-mele ini berbuat. Di antaranya akhirnya mengambil hartanya dan lain sebagainya. Ya, dan ada ancaman keras bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Makanya di sini ya du'ul yatim di antara penafsirannya menzolimi anak yatim. Di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Mudah-mudahan jelas nih. Beliau haruana niki di tengah sampun ada pertanyaan, kiri sampun, kanan sampun. Alhamdulillah kan adil jadi ini. Kita belajar adil ini. Alhamdulillah. Jadi kan seimbang jadi dengan dia tersengker setui. Alhamdulillah. Beliau niki ruana yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang baca dan tidak semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.